Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Anda semuanya sehat. Kita melakukan kuliahan pagi hari ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari modul yang keempat mengenai klasifikasi tanah. Ya. Adapun tujuan Anda mempelajari materi ini adalah setelah selesai mempelajari materi ini, Anda dapat memahami tentang bagaimana cara mengklasifikasikan tanah berdasarkan kelompok-kelompok sesuai dengan sifat dan bentuk fisik dari tanahnya. Jadi, Anda nanti mampu dan memahami bagaimana cara mengelompokkan tanah sesuai dengan sifat dan bentuk fisiknya. Nah, tujuan dari secara khusus itu pertama, Anda nanti mampu menjelaskan cara klasifikasi tanah berdasarkan metode USCS. Dan yang kedua, cara mengklasifikasikan tanah berdasarkan metode ASTO. Jadi, umumnya ya, penentuan sifat-sifat tanah ini banyak dijumpai dalam masalah teknis yang berhubungan dengan tanah. Jadi, hasil dari penyelidikan, sifat-sifat ini kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi masalah-masalah tertentu. Jadi nanti ada manfaat dari pengklasifikasian tanah ini, ya. Jadi klasifikasi tanah ini sendiri pengertiannya adalah pemilihan tanah dalam kelompok ataupun subkelompok yang menunjukkan sifat atau kelakuan yang sama. Jadi tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengelompokkan tanah itu dikelompokkan sesuai dengan sifat yang sama dan bentuk fisiknya yang juga yang sama. Nah, manfaatnya untuk apa? Setelah kita mengkelompokkan tanah tersebut, ya, itu untuk penentuan penurunan bangunan, ya, yaitu dengan menentukan kompresibilitas tanah, ya. Nah, jadi dari sini selanjutnya digunakan dalam persamaan penurunan yang didasarkan pada teori konsolidasi, misalnya teori Terjadi. Nah, itu nanti konsolidasi ini akan Anda pelajari di mata kuliah Mekanika Tanah kedua. Kemudian manfaat klasifikasi tanah yang kedua yaitu untuk penentuan kecepatan aliran air, ya. Penentuan kecepatan air yang mengalir lewat benda uji. Itu gunanya apa? Untuk menghitung koefisien permeabilitas. Jadi dari sini itu dihubungkan nanti dengan hukum Darcy atau jaring arus untuk menentukan debit aliran yang lewat dari struktur tanah. Nah, ini juga mengenai hukum Darcy dan jaring arus atau flownet ini juga akan Anda pelajari nantinya mata kuliah Mekanika Tanah. Nah, jadi mata kuliah ini Anda kelompokkan dulu tanahnya, ya. Dan yang ketiga, manfaat dari mengklasifikasikan tanah ini untuk evaluasi stabilitas tanah yang miring, yaitu dengan menentukan kuat geser tanah. Ya. Jadi dari sini kemudian didistribusikan dalam rumus statika atau stabilitas lereng. Nah, mengenai stabilitas lereng ini juga nantinya Anda akan pelajari di mata kuliah Mekanika Tanah. Jadi di mata kuliah pertama Mekanika Tanah ini terus mata kuliah mengenai tanahnya, ya. Nah, persiapan artinya mata kuliah awal untuk aplikasi dari ilmu tanah. Jadi pada umumnya klasifikasi tanah ini didasarkan atas ukuran partikel yang diperoleh dari pertama plastisitas tanah, yang kedua dari ukuran butiran tanah. Nah, plastisitas tanah ini yang sudah Anda pelajari sebelumnya, ya, yaitu indeks plastisitas. Jadi dari indeks plastisitas Anda bisa mengklasifikasikan tanah. Kemudian juga dari ukuran butiran tanah, ya, dari materi analisa butiran, dari ukuran butiran tanah, dari nilai CU, CC, ya, kemudian diameter 10, ya, diameter 30 dan 60. Nah, itu juga diperlukan dalam
proses pengklasifikasian tanah. Baik, jadi bagaimana cara untuk mengklasifikasikan tanah? Jadi ada dua sistem klasifikasi yang sering digunakan, yaitu yang pertama USCS atau Unified Soil Classification System. Yang kedua ASTO, yaitu American Association of State Highway and Transportation Official. Nah, jadi kedua sistem ini menggunakan sifat-sifat indeks tanah yang sederhana, seperti distribusi ukuran butiran, ya, kemudian batas cair, dan indeks plastisitas. Nah, ini distribusi ukuran butiran, batas cair, dan indeks plastisitas ini sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Jadi, klasifikasi tanah dari sistem Unified atau USCS, ya, dan ASTO itu bisa kita gunakan untuk klasifikasikan tanah, ya, berdasarkan data-data dari distribusi ukuran butiran dan batas-batas antar batas. Jadi untuk yang pertama, sistem klasifikasi Unified atau USCS itu pertama diusulkan oleh Casagrande tahun 1942. Kemudian direvisi oleh kelompok teknis dari USDR atau United States Bureau of Reclamation. Dan bentuk yang sekarang, sistem ini banyak digunakan berbagai organisasi konsultan geoteknik. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai sistem pengklasifikasian tanah. Yang pertama, sistem USCS atau Unified Soil Classification System. Jadi, parameternya apa saja untuk mengklasifikasikan tanah dengan sistem USCS? Yang pertama, parameternya adalah jenis ukuran butiran. Dari jenis ukuran butiran ini dari analisa saringan, ya. Nah, yang pertama kalau yang lewat ayakan nomor 3, tertahan ayakan nomor 4 untuk jenis ukuran butiran kerikil. Kemudian yang pasir itu yang lewat ayakan nomor 4, tertahan nomor sampai yang tertahan nomor 200. Itu pasir. Dan yang lewat ayakan nomor 200 itu adalah lanau dan lempung. Nah, ini parameter ini apakah dia jenis tanahnya yang lewat ayakan nomor 3 atau yang lewat ayakan nomor 4 sampai tertahan nomor 200. Berarti kalau dia sampai tertahan nomor 200 berarti dia jenis ukuran butirannya pasir. Nah, dari sini parameter ini yang kita akan gunakan untuk sistem USCS. Kemudian parameter yang kedua, koefisien keseragaman atau CU. Ya, Uniformity Coefficient. Kemudian berapa nih CU-nya dari hasil analisa saringan. Kemudian parameter yang ketiga adalah batas-batas antar batas cair dan indeks plastisitas. Nah, jadi ada simbol yang kita gunakan nanti untuk pengklasifikasian dengan sistem unified ini. Yang pertama G. G ini simbolnya gravel, simbol dari kerikil. S, sand, simbol dari pasir. Kemudian C, clay, itu simbol dari lempung. Dan M, itu simbol dari silt, lanau. O, organic silt atau organic clay, lanau atau lempung organik. Dan PT, itu peat, and highly organic soil, atau peat itu tanah gambut. Dan highly organic soil ini tanah organik tinggi. Ya, nah. Jadi simbol ini nanti kita akan perlukan, kita akan gunakan dengan simbol ini untuk mengklasifikasikan jenis tanahnya. Kemudian dari simbol ini simbol dari jenis tanahnya. Kerikil, pasir, lempung, lanau, ya. Kemudian simbol dari gradasinya, apakah dia gradasinya baik, buruk, plastisitasnya tinggi atau rendah. Kalau bergradasi baik atau gradasi buruk ini, bergradasi baik itu W, well graded. Kalau P itu poorly graded, bergradasi buruk. Dan kalau yang berplastisitas tinggi, nah plastisitas tinggi itu H, high plasticity, dan plastisitas rendah itu L, low plasticity. Nah, jadi ini ada dua kategori.
Yang gradasi ini adalah untuk simbol pasir atau kerikil. Dan yang plastisitas ini adalah simbol untuk tanah halus, ya, yaitu lanau atau lempung. Jadi yang berplastisitas tinggi atau rendah itu pada tanah halus, yaitu tanah lanau atau lempung. Tapi kalau yang bergradasi baik atau buruk itu pasir atau kerikil. Kemudian bagaimana prosedur penentuan klasifikasi dengan sistem USCS? Nah, ini ada beberapa eh, teknis penentuan klasifikasi dengan Unified. 1, 2, 3, ada. Nah, jadi ada 3 langkah yang sudah didetailkan ya. Nah, ini langkah-langkah ini ya itu merupakan rincian dari cara membaca tabel ini, tabel 16 ya. Jadi saya harapkan ketika Anda mendengarkan video ajar ini, buku Mekanika Tanah 1 Hari Kristadi Anda ada di dekat Anda dan silakan Anda buka buku tersebut tabel 16 ya. Tabel 16 di buku Hari Kristadi edisi ke-6 halaman 61. Halaman 61 di situ sudah dipegang bukunya ya. Sudah dipegang bukunya. Prosedur untuk pengujian klasifikasi dengan sistem Unified ini yang saya rincikan ini ya. Ada beberapa tahapan. Ini bisa langsung di tabelnya cara membacanya ya. Cara membacanya yang pertama adalah lihat buku masing-masing. Tentukan apakah tanahnya berbutir halus atau kasar dengan cara visual saja atau dengan menyaring saringan nomor 200. Kalau dia sampai tertahan nomor 200 berarti tanahnya berbutir kasar. Kalau lewat dari saringan 200 berarti tanahnya berbutir halus. Nah, kita lihat di tabel. Di kolom paling kiri, divisi utama sebelah kirinya itu ada tanah berbutir kasar 50% atau lebih tertahan saringan nomor 200. Nah, kemudian yang di bawahnya tanah berbutir halus 50% atau lebih lolos saringan nomor 200. Berarti yang mana tanah Anda? Tanahnya berbutir kasar kah atau berbutir halus? Yang tertahan saringan nomor 200 itu berapa persen ya? Lebih dari 50% atau kurang? Ya. Kalau lebih dari 50% berarti tanahnya berbutir kasar. Nah, kalau yang tertahan saringan nomor 200 itu kurang dari 50%, artinya yang lolos saringan nomor 200 itu lebih dari 50%, itu tanahnya berbutir halus. Di kolom di tabel Anda itu Anda yang mana? Tanahnya butir halus atau kasar. Ya. Nah, jadi kalau misalnya tanahnya berbutir kasar, ya, nah, saring tanah tersebut dan gambarkan grafik distribusi butirannya. Kita gambarkan grafik distribusi ukuran butirannya. Terus, langkah berikutnya, tentukan berapa persentase butiran yang lolos saringan nomor 4. Nah, berapa persentase yang lolos saringan nomor 4? Nah, misalnya, bila persentase butiran lolos saringan nomor 4-nya itu kecil dari 50%, maka tanahnya kerikil. Atau yang lolos dari saringan nomor 4 itu lebih dari 50%, maka klasifikasinya tanah pasir. Jadi di tabel Anda itu ada tuh, pasir apa kerikil dia. Nah, jika persentase yang butiran lolosnya kecil dari 5%, ya, pertimbangkan bentuk grafik distribusi butiran dengan menghitung nilai CU dan CC. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya tentukan jumlah butiran yang lolos saringan nomor 200 itu, ya. Nah, langkah yang C, masih langkah yang C ya. Tentukan jumlah butiran yang lolos saringan nomor 200. Jika persentase yang lolosnya kecil dari 5%, berarti gambarkan grafik distribusi
butiran dengan menghitung nilai CU dan CC. Kemudian, jika termasuk bergradasi baik, maka klasifikasinya tadi tanahnya kerikil ya. Nah, berarti kalau kerikil bergradasi baik berarti G, GW. G itu gravel, well itu well graded. Atau kalau dia pasir itu S, sand, well itu well graded, W itu. Jadi GW dan SW. Tapi jika bergradasi buruk, klasifikasinya kalau gravelnya kerikilnya buruk, bergradasi buruk, berarti GP. P itu poorly graded. Jadi GP, gravel poorly graded. Atau SP, sand poorly graded. Ya. Nah, ini dia dari simbol-simbol ini. Ya. Nah, apa tuh GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, SC yang terdapat pada tabel 16 Anda di simbol kelompok. Jadi nama jenis tanahnya kalau GW kerikil bergradasi baik dengan campuran pasir kerikil sedikit atau tidak mengandung butiran halus. Jadi Anda pertimbangkan juga nanti kriteria laboratoriumnya, masuk nilai CU, CC-nya itu masuk di rentang yang mana ya. Nah, misalnya kalau GW itu CU-nya besar dari 4, CC-nya 1 sampai 3. Nah, kemudian di sini ada batas-batas Atterbird di bawah garis A atau PI. Ya, kemudian baca lagi batas-batas Atterbird di atas garis A atau PI besar dari 7. Ya. Nah, ini Anda baca ini. Kemudian yang di tabel Anda itu, yang memanjang ke bawah, klasifikasi berdasarkan persentase butiran halus, kurang dari 5% lolos saringan 200, itu adalah GW, GP, SW, SP. Lebih dari 12% lolos saringan 200, itu GM, GC, SM, SC. 5-12% lolos saringan nomor 200, batasan klasifikasi yang mempunyai simbol double. Ya. Sini dia. Jadi dibagi pula nih yang GW, GP, SW, SP itu yang persentase butiran halusnya itu kurang dari 5% lolos saringan nomor 200. Ya. Artinya besar dari 5% itu tertahan saringan nomor 200 itu GW, GP, SW, SP. Lebih dari 12% lolos saringan nomor 200 itu sudah GM, GC, Playfield ya. Terus SM, SC. Yang antara 5 sampai 12% lolos saringan 200 itu simbol double. Oke. Nah, ini silakan Anda baca lagi ya. Nah, langkah-langkahnya untuk penentuan klasifikasi tanah dengan USDS. Yang tadi sampai yaitu simbol double. Yang E. Jika persentase butiran yang lolos saringan nomor 200 itu besar dari 12%, harus diuji Atterbird limit dengan menyingkirkan butiran tanah yang tinggal dalam saringan nomor 4. Kemudian dengan menggunakan diagram plastisitas, tentukan klasifikasi tanahnya. Ya. Jadi di tabel 16 Anda ini, kalau dia berbutir halus, kan kolom yang di bawah ya. Nah, lihat yang ke kiri, yang ini ya. Ini, lihat di layar laptop Anda atau handphone. Tanah yang berbutir halus 50% atau lebih, lolos saringan nomor 200, Anda nanti harus tahu nilai dari indeks plastisitas tanahnya, ya, kemudian batas cairnya. Ya, jika batas cair 50% atau kurang, lanau dan lempung yang batas cairnya 50% atau kurang di sini, ya. Lanau dan lempung yang batas cairnya besar dari 50% yang ini. Nah, dia batas cairnya berapa? Kalau kurang dari 50%, ML, CL, OL. Kalau lebih dari 50%, MH, CH, OH. Ya, apa dia sih? Dari grafik ini juga
Ini LL-nya berapa, dan PI-nya berapa, ya. Kalau ada datanya, PI-nya misalnya 20, LL-nya 40. Nah, tarik ke sini. Berarti klasifikasi tanahnya CL. Clay Low Plasticity. C itu lempung. Low Plasticity berarti tak organik dengan plastisitas rendah sampai sedang. Atau lempung berkerikil atau lempung berpasir, ya. Nah, selain dari tabel juga bisa dari diagram alir sistem unified. Diagram alirnya, ini langkah pertamanya. Amati tanah dan tentukan apakah tanah merupakan organik tinggi, berbutir kasar, atau berbutir halus. Ya. Nah, coba di sini lihat. Misalnya, tanah-tanah berbutir kasar lebih besar atau sama dengan 50% butiran. Tanah-tanahnya berbutir kasar lebih besar atau sama dengan 50% butiran, tinggal tertahan pada saringan nomor 200. Besar dari 50% berat butiran total, tertahan saringan nomor 200. Lakukan analisis saringan. Jadi jika Anda dapat yang tertahan saringan nomor 200 itu berapa persen? Misalnya pasir misalnya tanahnya. Butiran kasar pasir ini kurang dari 50% yang tertahan saringan nomor 4. Terus merucut lagi ke bawah. Yang lewat saringan nomor 200 berapa persen dia? Kurang dari 50% dia tertahan nomor 4. Kurang dari 5% lewat saringan 200, ya. Nah, atau antara 5-12% lewat saringan 200. Atau dia lebih dari 12% lewat saringan 200. Kalau lebih, misalnya nih, salah satunya lebih dari 12% lewat saringan nomor 200. Kemudian lakukan LL dan PL pada butiran yang lewat saringan nomor 40. Setelah lakukan LL dan PL, berapa nilai PI-nya? Misalnya dia di bawah garis A tadi yang ini ya. Di bawah garis A, ini garis A. ML, OL, MA, OH. Misalnya dia di bawah garis A dan daerah diarsir diagram plastisitas atau PI-nya kecil dari 4. Ya. Di bawah garis A ini PI-nya kecil, yang diarsir ini kecil dari 4. Maka SM ya, kategorinya sebagai SM. Sand, pasir berlanau. M itu lanau. Ya. Kemudian kalau pada daerah arsir diagram plastisitas PI-nya antara 4 sampai 7, berarti SMS, SC. Ini ya, SMSC. Kemudian di atas garis A dan daerah diarsir diagram plastisitas atau PI-nya besar dari 7 itu SC. Nih. Ini ya. Batas-batas asal berat di atas garis A atau PI-nya besar dari 7, PI besar dari 7 SC. PI besar dari 7 ini SC, kecil dari 4 itu SM, kecil dari 4 SM, diantaranya itu SMSC. Double dia jadinya. Di antara 4 dengan 7 ini jadinya SMSC. Untuk yang pasir. Oke. Nah, itu juga seterusnya untuk membaca yang lainnya ya. Apa kriterianya? Nah, inilah cara membaca untuk diagram alir sistem klasifikasi Unified atau USCS. Baik, sistem yang kedua adalah klasifikasi menurut AASHTO atau ASTO, di mana kepanjangannya adalah American Association of State Highway and Transportation Official Classification. Jadi ini sistem ASTO ini gunanya untuk menentukan kualitas tanah untuk perencanaan tim dan jalan, subbase dan subgrade. Jadi yang berkaitan dengan pekerjaan jalan. Jadi pakai sistem ASTO. Kemudian tanah digolongkan dalam 7 golongan utama kalau sistem ASTO ini.
Jadi dari A1 sampai A7. Ini termasuk juga sub-sub kelompoknya. Jadi parameter dari sistem klasifikasi ASTO ini itu berdasarkan pada hasil analisa saringan dan batas-batas Atterberg. Jadi kualitas tanah itu ditentukan dari perhitungan indeks grupnya. Nah, apa itu indeks grup? Indeks grup atau GI itu gunanya untuk mengevaluasi lebih lanjut tanah-tanah dalam kelompoknya. Jadi dari nilai indeks grup kita akan evaluasi bahwa tanahnya itu termasuk kriteria yang bagaimana kelasnya, kelas subgrade-nya ya. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa dengan nilai indeks grup yang Anda dapat, misalnya nilai indeks grupnya 0, 0 sampai 1, 2 sampai 4, atau 5 sampai 9, dan 10 sampai 20 itu ada kelas subgrade-nya ya. Apakah dia sangat baik, kemudian baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Jadi kalau indeks grupnya semakin besar, kelas subgrade-nya semakin tidak bagus ya. Nah, kalau besar indeks grupnya sampai 20, berarti kelas subgrade-nya sangat buruk. Jadi untuk menentukan nilai indeks grup ini, rumusnya adalah F kurang 35 dikali 0,2 ditambah 0,005 LL kurang 40. Kemudian ini yang di dalam kurung ini Anda selesaikan dulu, kemudian dikalikan dengan ini, baru ditambah dengan hasil perkalian yang ini, skop keduanya. Ya, berarti ada koefisien F sama LL dan PI. F itu apa? F itu persen butiran lolos saringan nomor 200. Berapa persen tanah yang lolos saringan nomor 200. Nah, jadi misalnya 50% misalnya ya, atau lebih. Kita kurangi dengan 35. Kemudian LL-nya nilai batas cair. Juga nilai batasnya juga dalam persen. Kemudian PI, indeks plastisitas juga dalam persen. Jadi dari hasil nilai rumus indeks grup tersebut, jika GI-nya 0, kecil dari 0, atau GI itu dijadikan GI-nya sama dengan 0. Karena GI itu harus bilangan bulat. Tidak bisa negatif. Ya. Kemudian, tidak ada batas atas nilai GI-nya. Kemudian untuk material berbutir kasar, itu berlaku kalau GI-nya sama dengan 0, itu untuk material A1A kecil, A1B kecil, A24, A25, dan A3. Dan kalau GI-nya untuk A26, A27 itu GI-nya sama dengan 0,01 kali F kurang 15 kali PI kurang 10. Yang mana dia yang simbol A1A, A1B ini ya? Nah, ini dia. Ini A1, jadi klasifikasi ASTO ini ada 7. Jadi dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Terus subkelompoknya ada A1A kecil, A1B kecil, A24, A25, A26, A27, kemudian A75, A76. Nah, di cara mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan ASTO ini juga bisa berdasarkan tabel dan juga grafik, gambar. Ya. Nah, berdasarkan tabel, itu kita membacanya simpel saja. Dia termasuk klasifikasi umum. Klasifikasi umumnya itu di material granular. Yang granular itu kecil dari 35% lolos saringan nomor 200. Jadi dia banyak tertahan di saringan nomor 200. Kemudian kalau yang banyak yang lolos dari saringan 200, lebih dari 35%, itu tanahnya lanau lempung. Nah, yang mana dia? Nah, lihat yang tertahan atau yang lolos saringan nomor 200 itu berapa persen? Ya, kalau kecil dari 35% berarti di sini. Di material granular. Jadi ini subkelompoknya. Ini klasifikasi kelompoknya dan subkelompoknya. Nah, setelah itu Anda lihat di sini sisi kirinya. Analisa saringan. Dari hasil analisa saringan, persen yang lolos ya. Yang lolos saringan nomor 10, berapa? Yang lolos saringan nomor 40, berapa?
Lolos saringan nomor 200 berapa? Jadi dari hasil analisa saringan, nah itu perlu untuk klasifikasi tanah. Jadi misalnya yang lolos saringan nomor 40 itu, misalnya maksimalnya 50. Ya, nah di sini dia misalnya. Atau atau dia maksimal sampai cuma sampai 30 ya. Nah, lihat di situ. Atau dia yang lolos saringan nomor 200-nya itu karena dia lolos saringan nomor 200-nya kecil dari 35%, berarti ada kisaran dia maksimal 15%, maksimal dia 25, atau maksimal 10. Mana batasannya? Kalau misalnya maksimalnya 35, masuk semuanya di sini. Berarti sini A24, maksimal 35 di sini juga. Ini semua di sini. Misalnya di sini Anda kerucutkan lagi. Lihat dari sifat friksi lolos saringan nomor 40-nya. Batas cairnya berapa? PI-nya berapa? Saya dari kelompok yang ini, kelompok A2, Anda lihat saja kelompok A2-nya lagi. LL-nya berapa di sini? Misalnya LL-nya maksimalnya 40. Nah, berarti ada 2 di sini. Ya, berarti antara A24 dengan A26. Kemudian dari 2 ini Anda lihat lagi nilai PI-nya. PI-nya besar dari 10, ya, besar dari 11 atau kecil dari 10, ya. Saya kecil dari 10, maksimal dia 10 nilainya. Saya nilai PI-nya 4, ya. Nah, tentu dia diklasifikasi A2 4. Jadi indeks grupnya 0, sehingga tipe material yang pokok pada umumnya kerikil berlanau atau berlempung dan pasir. Nah, sehingga penilaian umum sebagai tanah dasar sangat baik sampai baik. Jadi yang sangat baik sampai baik itu yang material granular itu sebagai tanah dasar yang bagus, ya. Nah, jadi tanah dasar yang baik itu adalah tanah dasar yang materialnya granular. Granular bisa pecahan batu, atau kerikil, atau pasir halus, ya. Atau kerikil berlanau atau berlempung dan pasir. Nah, kerikilnya, yang penting kerikil, yang penting bergradasi, material granular. Nah, itu dia tanah dasar yang baik, ya. Jadi, yang tanah dasar yang buruk itu yang ini, sedang sampai buruk itu tanah yang tanah lanau, lempung. Nah, itu nggak baik, itu sebagai tanah dasar. Nah, kemudian catatan ini di sini ada A7. A7 dibagi atas A75 dan A76. Itu tergantung pada batas plastisnya, PL-nya. PL, ini tergantung PL-nya nanti ya. Nah, kemudian untuk PL-nya besar dari 30, klasifikasinya A75. PL-nya kecil dari 30, klasifikasinya A76. Dan NP itu non-plastis. Nah, begitu caranya membaca tabel klasifikasi sistem ASTO. Juga unified, baca tabelnya juga kurang lebih seperti ini. Nah, kalau baca dari gambar, itu hubungan antara batas cair, LL-nya, dengan PI. Ini batas-batas Atterberg untuk subkelompok A4, A5, A6, A7. Subkelompok A4, A5, A6, A7. Khusus untuk tanah lanau lempung saja. Jadi, ini yang garis A, ini garis U, yang ini subkelompok, ini kelompoknya A4, A5, A6, A7, A75 ya. Oke, itu dia penjelasan mengenai sistem pengklasifikasian USCS dan ASTO. Sekarang kita lanjut contoh soalnya, ya. Hasil analisis distribusi butiran dari suatu tanah organik ditunjukkan dalam tabel berikut. Data tanahnya adalah LL-nya 54%, PI-nya 23%. Ya. Nah, ini diameter butiran yang lolos. Persentase butiran yang lolos saringan nomor 10 itu 100%. Persentase butiran yang lolos saringan nomor 200 yang lolos saringan nomor 200 itu adalah 75%. Nah, lolos dia saringan nomor 200 75% tanahnya berbutir halus. Ya. Kemudian yang lolos saringan nomor
diameter 0,05 itu 65%, diameter 0,005 33%, lebih kecil lagi dari diameter 0,075 ya. Nah, 18%. Klasifikasikan klasifikasikan tanah tersebut berdasarkan sistem ASTO misalnya. Nah, dari sistem ASTO, F itu 75%. Apa itu F itu? F itu tadi adalah yang persentase butiran lolos saringan nomor 200. Berapa dia? 75%. Nih. Kemudian, karena dia besar dari 35% lolos saringan nomor 200, maka jenis tanahnya lano atau lempung. Ya. Kemudian, diketahui lagi, LL-nya 54%. 54% kemungkinannya di mana? Kita lihat di tabel. Nah, tanahnya di sini ya, tanahnya lano lempung karena lolos saringan nomor 200-nya 75%. Kemudian LL-nya lihat, LL-nya berapa tadi? LL-nya 54%. LL-nya 54%. Maksimal 40 tidak masuk. Yang 54% berarti minimal 41 ini ya, berarti termasuk A5 dan A7. Nah, dari A5 dan A7 ini yang mana dia? Kita lihat PI-nya. PI-nya berapa? PI-nya 23%. PI 23%, berarti termasuk yang di sini minimal 11, berarti A7. Nah, A7 tadi tergantung dengan PL. LL, PL. LL-nya 54. PI-nya 23. Berarti PL-nya berapa? Berarti PL-nya LL kurang PI. 54 kurang 23 berarti 31. Berarti 31 besar dari 30. Besar dari 30, klasifikasinya adalah A75. Ya. A75. Nah, maka dapat klasifikasinya jenisnya A75, lano berlempung atau dengan indeks kelompoknya apa? Berapa ya? Nah, masukkan indeks kelompoknya ke rumus ini tadi. A7. Berapa di A75 ya? Nah, masukkan ke rumus indeks sebelumnya, masukkan di sini. Ini 54, LL23 ya. F-nya 75, LL-nya 54, ini 2, PI-nya 23. Dapat GI-nya. GI-nya dapat di sini hasil perhitungannya 19. Yang sudah dibulatkan ya. Misalnya 18, dia. Bulatkan jadi 19. Maka klasifikasi tanahnya jenis A75 dan kurung 19. Nah, GI 19 itu apa dia? Maknanya? Nah, ini dia. Sangat buruk. Kelas subgrade yang sangat buruk. Jadi tanahnya, tanah lano berlempung atau lempung, jenis tanahnya tanah berlempung dengan kualitas tanah dasarnya sangat buruk. Ya, nih. Jadi nilai G, itu kesimpulannya. Dengan jenis tanah berlempung dengan kualitas tanah dasarnya sangat buruk. Jadi tidak direkomendasikan lapisan tanah dasar Anda pakai tanah lempung. Yang lebih direkomendasikan yang kualitasnya baik hingga sangat baik itu material granulat. Bisa batu pecah, bisa kerikil, bisa pasir ya. Nah itu dia. Itu contoh soal nomor 1. Oke, contoh soal nomor 2. Tentukan klasifikasi tanah menurut USCS dari dua jenis tanah A dan B yang memiliki kurva distribusi ukuran butiran partikel yang diberikan pada gambar 2 ini. Ini yang tanah A, ini kurva ukuran butiran tanah A, yang ini tanah B. Batas-batas Atterberg untuk kedua tanah tersebut adalah ya, batas Atterbergnya tanah A ini LL-nya 37%. Nih. Tanah B LL-nya 22%. Dan tanah A PL-nya 28%,
Tanah B PL-nya 20%. Sekarang, untuk mengklasifikasikan tanah, terlebih dahulu ditentukan persentase masing-masing jenis tanah atau fraksi tanah berdasarkan kurva gradasi butiran dalam gambar. Ya, nah, apa yang dibutuhkan ya? Nah, kalau tanah A, persentase fraksi atau jenis tanah, tanah kasar, partikel yang besar dari 0,075, tanah A-nya 15, tanah B-nya 80. Fraksi halusnya tentu dari 100% menjadi tinggal 85. Tanah B-nya 20. Ukuran partikelnya, ya. Ukuran partikel kerikilnya, tanah A-nya 0, pasirnya 14, ranau 58, dan lempungnya 28. Tanah B, kerikilnya 10, pasirnya 81, ranaunya 9. Jadi banyak pasirnya. Kalau tanah A banyak lempungnya. Ya, lempung berpasir. Ranau berpasir. Nah, untuk tanah A pertama. Berdasarkan hasil tersebut dan mengacu pada sistem klasifikasi WSCS, ke diagram alir, tanah A tergolong dalam tanah berbutir. Nah, tanah berbutir apa dia tanah A nih? Tergolong dalam tanah berbutir halus. Nah, karena ukuran partikelnya banyak 58% itu lanau. 28% lempung. Nah, jadi tanah berbutir halus yang tanah A, yang tanah B, tanah berbutir kasar karena 81% pasir ukurannya. Nah, kemudian tanah A itu termasuk fraksi tanah berbutir halus, ya. Untuk kemudian diklasifikasikan menggunakan grafik plastisitas di mana nilai LL-nya 26%. Kita lihat LL-nya 26%. Buka buku Anda yang klasifikasi unified. Jenis tanah berbutir halus, kemudian LL-nya 26%, adalah lebih kecil dari 50%. LL-nya 26%. Berarti Anda lihat di tabel 16, di kelompok yang tanah berbutir halus, ya, batas cairnya kecil dari 50. Berarti yang lanau dan lempung batasnya 50% atau kurang. Ya. Nah, nilai indeks plastisitasnya dari LL dikurang PL, berarti LL-nya LL-nya 37, PL-nya 28. Jadi 37 kurang 28, 19. 9. PI-nya. Dilihat PI-nya 9. LL-nya tadi 26. PI-nya 9. Ya, CLML. Sehingga dia berada di bawah garis A. PI-nya 9, LL 26. LL 26, PI-nya 9. Simbolnya, dengan demikian tanah A lanau plastisitas rendah atau diberi simbol ML. Dia tadi tanahnya kan lanau dan lempung ya. Nah, lanau itu M ya. Nah, berarti masuk dia di klasifikasi ML. LL kan di sini LL. LL-nya 37 kurang 20, PI-nya jadi 4. Oke. 26. Lihat di tabel 16. LL-nya 26. LL-nya 37. Ya. LL-nya 37, sorry yang 26 itu ya. LL-nya 37,
Sini tadi ya. Ini LL-nya 37, PI-nya 9. Nah, lihat di tabel 16 Anda. Di LL-nya 37, PI-nya 9. Berarti di bawah garis A ya. Di bawah garis A termasuk ML, ML atau OL ya. Nah, ML dengan jenisnya lanau, plastisitas rendah. Oke, itu untuk tanah A. Untuk tanah B. Tanah B termasuk dia berbutir kasar ya. Kita lihat di tabel 16. Tanah berbutir kasar itu yang bagian atas ya. Dan ukuran partikel yang dominan merupakan tanah pasir. Kita lihat di sini tadi. Ini ukuran yang dominan itu dia tanah pasir. 81. Nah, karena partikel pasirnya 81%, lebih banyak dari kerikil 10%. Dan memiliki kandungan lanau 9%. Karena tanah B memiliki kandungan fraksi halus antara 5 sampai 12. Fraksi halusnya dia punya antara 5 sampai 12%. Maka dikelompokkan dengan menggunakan simbol ganda. Ya. Jadi ada keterangannya di sini. Keterangan di tabel 16. Di kolom yang di sebelah nama jenis. Bagian atas ya. Nah, yang tulisannya memanjang ke bawah. Itu klasifikasi berdasarkan persentase butiran halus. Kurang dari 5% lolos saringan nomor 200. GW, GP, SW, SP. Lebih dari 12% lolos saringan 200. GM, GC, SM, SC. Dan antara 5-12% lolos saringan nomor 200. Nah, halusnya itu klasifikasinya mempunyai simbol double. Simbol ganda. Jadi indeks plastisitasnya LL kurang PL. LL-nya tadi 22 ya. LL-nya 22, PL-nya 20. Nih, berarti 2%. Jadi dengan nilai CU-nya 12,23 besar dari 6. Kemudian CC-nya 0,76. Kecil dari 1. Dan PI-nya 2%, kecil dari 4. Itu berada di bawah garis A. Kita ulang, PI-nya 2%. LL-nya 22. L22, PI-nya 2%. Di bawah garis A. Ya. Sehingga dikelompokkan sebagai pasir bergradasi baik atau bercampurlah lanau yang simbolnya SWSM. Ya di sini. SWSM. SW-nya dia karena CU-nya besar dari 6. SM-nya karena PI-nya kecil dari 4. Berarti dia double simbolnya ya. SW dan SSM dari kriteria laboratorium tabel 16. Coba Anda perhatikan betul tabelnya ya. Oke, untuk contoh soal nomor 3. Hasil dari analisa ukuran partikel suatu tanah, persentase yang lolos saringan nomor 10 itu 100%, persentase yang lolos saringan nomor 40 itu 80%, dan persentase yang lolos saringan 200 itu 58%. Itu butiran halus ini, ya. Nah, batas cair dan batas plastis untuk fraksi tanah yang lolos saringan nomor 40 itu yang batas cairnya ada 30%. Batas plastisnya 20%. Tentukan klasifikasi tanah menurut ASTO. Oke. Dengan klasifikasi ASTO, ya. Ketahui di sini persentase yang lolos saringan nomor 200 itu 58%. Besar dari 35. Anda buka tabel ASTO. Ya. Buka tabel ASTO. Tabel 17. Itu yang lolos saringan nomor 200-nya 58%. Berarti tanah lanau lempung. PI-nya berapa? LL kurang PL. LL 30, PL 10.
LL30. Lihat LL30. Berarti yang maksimal 40 ya. Berarti A4 dan AE6. PI-nya 20. Ini PI-nya 20 yang minimal 11. Berarti AE6. GI-nya hitung pakai rumus. Dapat dibulatkan ke bawah. 3,45 jadi 3. Nah, pas di A6. Maksimal 16. Maka kelompok tanahnya adalah A. A berapa di sini nih? A43. A4. Oke, mohon maaf ini ada kekeliruan dalam menulis ya. Di sini LL-nya kan 30 ya. Yang ini ya, ini batas cairnya adalah 30 dan batas plastis masing-masingnya adalah 20. Berarti 30 kurang 20 itu PI-nya. Nih, LL30 ini 20 ya, di sini 10. Berarti dengan PI-nya 10, maka kembali ke tabel 17, LL-nya masuk dalam kriteria A4 dan A6. PI-nya, karena PI-nya 10, berarti maksimal 10, berarti masuk kriteria A4, ya, kriteria A4 dengan GI-nya 3. GI 3 tadi apa dia? GI 3 tadi dia sangat baik. Nah, GI 3 tadi sedang, kelas subgrade-nya. Kelas subgrade-nya dengan sedang. Berarti jenis tanahnya tanah lanau, tanah lanau dengan kualitas tanah dasarnya sedang. Itu kesimpulannya. Ya. Berarti ini betul ya kesimpulannya 4, 3. Berarti jenisnya tanah lanau dengan kualitas tanah dasarnya sedang. Nah, nanti ini yang saya hapus saja nih, ganti. Oke. Ini contoh soal ketiga, solusinya. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang materi klasifikasi tanah. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan. Dan saya mohon maaf atas penyampaian yang saya berikan. Atas kekurangan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.